Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang dimana dua nikmat ini banyak sekali di antara manusia tertipu. Hari ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang dimana manusia banyak sekali tertipu, yaitu yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat waktu luang. Tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya tauhid. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita semua pasti memiliki yang namanya orang tua, baik itu yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana telah mewajibkan kepada kita semua agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami perintahkan kepada semua manusia agar supaya berbakti kepada dua orang ibu bapaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita agar supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan apabila orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita, berbeda agama dengan kita, maka kita juga harus mentaati perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Marilah kita manfaatkan waktu yang singkat ini guna untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan apabila orang tua kita telah meninggal dunia, maka cara berbakti kita yaitu dengan menjalankan tali silaturahim. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana menjalankan tali silaturahim keluarga kita akan memanjangkan umur kita dan menambahkan rezeki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan menjalankan tali silaturahim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, orang tua kita selalu merawat kita, orang tua kita selalu melindungi kita, orang tua kita selalu memperhatikan kita, bahkan orang tua kita selalu membahagiakan kita. Orang tua kita selalu mengangkat tangannya
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang-orang yang berguna, agar kita semua menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, negara, bahkan bangsa. Thalabul ilmi rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang soleh, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan perintah yang mulia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terdapat di dalam dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah yang paling mulia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyraku billahi wa uququl walidain." Dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala murkai yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di sini kami akan menyampaikan beberapa keutamaan-keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya yaitu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu a'mali ahabbu ilallah?" Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waktiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salat pada waktunya. Qultu tsumma ai. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud? Qala jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridha walidain wa sakhtallahu fi sakhtil walidain. Yang artinya keriduan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada kemurkaan kemurkaan orang tua. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga yaitu doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun da'awati yustajabu lahunna la syakka fihinna." Ada 3 doa yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan ijabatkan, akan kabulkan. La syakka fihinna, tidak ada keraguan atasnya. Yang pertama, da'watu mazlum, doa orang-orang yang terzolimi. Kemudian yang kedua, da'watu musafir,
doa orang-orang yang musafir. Kemudian yang ketiga, da'watu walidi liwaladihi, doa seorang ibu, seorang orang tua kepada anaknya. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang terakhir yang kami sebutkan di sini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin jihad bersama Rasulullah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lelaki tersebut menjawab, "Iya." Beliau pun bersabda, "Maka berbaktilah kepada keduanya." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih mulia dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan panjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang tua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.